Aku bersedia menceritakan pengalamanku ini hanya karena untuk dijadikan pelajaran. Siapa tahu dengan mendengar cerita pengalamanku ini, kalian bisa lebih berhati-hati dan waspada, terkhusus untuk kalian yang sudah menikah. Hai, namaku Laura. Cerita yang akan aku ceritakan ke kalian ini baru saja aku alami. Diibaratkan lukanya masih menganga, traumanya masih menyelimutiku erat, dan rasa takutnya selalu menemuiku kapan saja. Pada tahun 2023 awal, hidupku baik-baik saja. Aku tengah bahagia menjalani peran baruku sebagai seorang istri. Setelah menikah, aku tidak bekerja lagi, hanya suamiku yang bekerja. Mas Danan, nama suamiku. Dia bekerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta Selatan. Pada awal tahun 2023, Mas Danan baru memulai karirnya di sana. Mas Danan memiliki tim dengan jumlah orang sebanyak 15 orang, dan laki-lakinya hanya ada 5 orang, sisanya perempuan. Teman satu tim Mas Danan kebanyakan sudah menikah. Hanya ada 2 orang yang belum menikah, dan 1 orang berstatus janda belum ketuk palu. By the way, kenapa aku bahas mengenai teman Mas Danan yang janda? Karena masalahnya berasal dari si janda ini. Bulan April 2023, aku dikaruniai kebahagiaan. Ya, aku hamil. Betapa bahagianya kami saat itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, Mas Danan tidak terlalu perhatian padaku. Walaupun aku tengah mengandung, tapi dia sangat cuek dan selalu sibuk dengan pekerjaannya. Setiap pulang kerja, Mas Danan selalu langsung buka laptop dan bekerja kembali sampai jam 2 dini hari, bahkan terkadang sampai jam 5 subuh. Tak jarang juga Mas Danan tidur hanya 1 jam dan bersiap kembali untuk berangkat ke kantor. Perubahan aneh itu pun tidak hanya terjadi pada Mas Danan, tapi di rumah pun banyak sekali hal aneh. Seperti setiap aku memasak nasi itu layak dimakan hanya bertahan 1 jam saja. Setelah 1 jam lebih, nasinya menjadi basi dan berbau busuk seakan udah basi berhari-hari. Dan ini terjadi setiap hari. Bahkan, aku sampai mengganti rice cooker 2 kali. Air untuk masak nasinya, aku ganti pakai air galon. Aku cuci berasnya sampai bersih. Bahkan, aku pun mencoba masak nasi dengan cara dinanak. Tapi entah kenapa, tetap saja 1 jam nasiku jadi basi. Dan kalaupun aku beli nasi dari luar, tapi tidak langsung dimakan, nasinya akan tetap menjadi basi. Aku coba browsing penyebab nasi cepat basi. Inti dari hasil browsing hanya ada 2. 1, karena kurang bersih pencucian beras dan rice cookernya yang jelek. Padahal aku sampai ganti rice cookerku sampai 2 kali, dan itu baru semua. Dan yang kedua, katanya itu sebuah pertanda energi negatif. Aku sempat menanyakan hal ini ke orang tuaku. Dan orang tuaku menanyakan ke Ustadz, dan jawabannya sama, kalau sudah sebersih mungkin, tapi tetap basi, kemungkinan ada hal yang negatif. Setelah aku pikir-pikir, mungkin benar semua itu karena hal negatif. Hal ini juga membuat Mas Danan selalu marah setiap pulang kerja, atau lagi weekend, karena bau busuk dari nasi yang sangat mengganggu. Dan setiap mau makan harus selalu masak nasi terus, sisanya mubazir karena kebuang. Sampai-sampai Mas Danan menyalahkan aku. Katanya aku gak becus jadi istri. Dan mulai dari sini, Mas Danan selalu membandingkan aku dengan salah satu teman kerjanya yang perempuan. Katanya dia rajin, dia kerja, dia masak. Soalnya selalu bawa bekal makan siang dari rumah. Mas Danan bilang tak jarang dia pun kenyang karena masakan perempuan yang disebut Mas Danan itu. Pada awalnya, aku tidak terlalu peduli dengan ucapan Mas Danan ini. Aku pikir Mas Danan ngomong seperti itu hanya karena dia sedang emosi saja. Selain masalah nasi yang cepat basi, keanehan di rumahku setiap pagi selalu ada buliran seperti pasir putih, tapi seperti buliran gula juga.
Buliran itu kalau terkena cahaya akan berkilau. Buliran ini selalu ada di samping jendela kamarku dan Mas Danan, di depan gerbang, dan di samping jendela dapur. Awalnya aku hanya menganggap itu debu dari plafon, tapi ternyata itu juga sebuah pertanda hal negatif. Menyesal datangnya selalu belakangan. Dan ya, aku sangat menyesal karena tidak aware lebih awal. Di usia kehamilanku yang menginjak 6 bulan, Mas Danan jadi jarang pulang ke rumah. Dia beralasan kerjanya menjadi shifting. Tapi, aku coba bertanya pada temannya. Katanya, tim Mas Danan bekerja seperti biasa, weekday dan office hour. Karena takut Mas Danan marah kalau langsung bertanya, aku coba diam dan mengumpulkan bukti dulu. Selain menjadi pemarah, Mas Danan juga menjadi sangat kasar. Setiap kali marah selalu main fisik dan tidak pandang bulu. Walaupun aku lagi hamil, Mas Danan tidak segan-segan memukul dan mendorongku. Awal menikah dan sebelum menikah pun Mas Danan tidak pernah marah apalagi kasar. Mas Danan mulai kasar dan pemarah semenjak bekerja di kantor barunya. Dan semenjak banyak kejadian aneh di rumah. Sampai puncaknya, hari itu hari Selasa, malam Rabu. Kebetulan besok Rabunya adalah tanggal merah. Mas Danan pulang kerja. Aku sambut dia dengan penuh senyuman. Sampai dia masuk rumah, aku bawain tas dan laptopnya. Mas Danan tiba-tiba menarik rambutku dan menamparku dengan kerasnya. Aku berteriak kesakitan dan bertanya ada apa? Kenapa aku ditampar tiba-tiba? Apa salahku? Mas Danan mendorongku dan meludahiku sambil berkata, "Aku menyesal sudah menikahimu. Wajahmu tua, berkeriput, rambutmu penuh uban, dan kau bau busuk. Kamu sudah menipuku, kamu sudah main dukun selama ini." Aku terkejut dengan ucapan Mas Danan. Aku didorong Mas Danan ke samping lemari hias yang ada kacanya. Seketika aku berkaca dan ngomong dalam hati, wajahku tua, berkeriput, beruban, dan lain semacamnya yang disebut Mas Danan. Tapi aku melihat wajahku baik-baik saja. Tidak tua, tidak keriput, tidak beruban, dan tidak bau busuk juga. Di tengah kebingunganku, Mas Danan keluar dari kamar dan membawa koper. Mas Danan bilang dia mau pergi dari rumah karena gak tahan melihat aku yang menjijikkan. Selepas Mas Danan pergi, tiba-tiba ada angin berhembus kencang dari luar, sampai-sampai membuka pintu gerbang dan pintu rumah. Dan saat itu juga aku mencium bau busuk yang sangat menusuk hidung. Dengan tertatih, aku buru-buru coba berdiri dan lari ke kamar untuk mengambil HP dan akan menelpon orang tuaku. Setelah di kamar, aku tanpa menghiraukan pintu depan dan gerbang yang terbuka, aku buru-buru kunci pintu kamar. Aku coba menelpon orang tuaku dan tiba-tiba perutku sakit yang teramat sakit sampai akhirnya aku tak ingat apa-apa. Keesokan harinya, aku terbangun di rumah sakit. Aku meraba dan melihat perutku yang sedikit mengempis. Karena hal itu, aku berteriak menanyakan aku kenapa. Aku udah melahirkankah? Kemana anakku? Dan ada suster, juga ibuku menghampiri. Ibuku langsung memelukku dan menguatkanku. Suster berkata dengan lembut dan pelan, memberitahu aku kalau aku sudah keguguran. Dan anehnya, jasad janin anakku hilang tidak ditemukan di tempat kejadian. Padahal, harusnya janinku sudah berbentuk karena sudah berusia 6 bulan. Saat kejadian, aku ditemukan oleh tetangga sekitar rumahku yang baru pulang dari masjid. Panggil saja Pak Mukhtar dan Pak Kasmidi. Beliau berdua melihat gerbang dan pintu rumahku yang terbuka lebar, tapi tidak ada orang. Pak Mukhtar dan Pak Kasmidi mencoba masuk dan memanggil-manggil aku dan Mas Danan. Tapi tidak ada sautan dari kami. Dengan niat hati mau menutup pintu rumahku, Pak Kasmidi sedikit melongok ke dalam rumah. Tapi beliau melihat aku yang bersimbah darah di depan pintu kamar. Anehnya,
Sebelum aku tidak ingat apa-apa, aku merasa sudah masuk ke dalam kamar dan aku kunci pintu kamar, tapi aku ditemukan tergeletak di luar kamar. Mengetahui itu, Pak Kasmidi dan Pak Muhtar langsung meminta tolong ke tetangga sekitar dan menelpon keluargaku, dan akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Kalau kalian bertanya Mas Danan bagaimana, dia tidak dapat dihubungi dan dicari pun tidak ketemu. Betapa hancurnya aku saat itu, sudah kehilangan anak, mengalami hal aneh yang mistis, dan tidak diperdulikan juga ditinggalkan oleh suamiku. Butuh waktu 6 bulan lamanya aku untuk pulih. Selama pemulihan, aku tinggal di rumah orang tuaku. Barang-barangku yang ada di rumah aku dan Mas Danan diambil semua oleh orang tuaku, dan Mas Danan hilang tanpa kabar. Sampai akhirnya, di awal bulan Desember 2023, aku berusaha menguatkan diri untuk pergi ke rumah itu dan ingin membereskan semua hal mengenai aku dan Mas Danan. Aku diantar oleh kedua orang tuaku. Sesampainya aku di sana, aku melihat rumah itu sudah terbengkalai, rerumputan sudah setinggi lutut, dan banyak sekali sampah. Orang tuaku masuk lebih dulu dan membuka pintu. Ternyata pintunya tidak dikunci. Orang tuaku masuk, disusul aku. Betapa kagetnya kami melihat ada Mas Danan yang sedang tidur di sofa ruang tamu. Badan Mas Danan kurus, rambut panjang dan gimbal karena lama tak tersentuh oleh sisir. Pakaiannya lusuh juga kotor. Sepertinya Mas Danan sudah sangat lama tidak pernah mandi. Merasa ada orang masuk, Mas Danan terbangun dan langsung berteriak menangis meminta maaf padaku dan minta tolong sampai sujud-sujud kepadaku untuk dicarikan perempuan yang bernama Gaga. Mas Danan menjelaskan dia sampai begitu karena tergila-gila pada si Gaga. Siang dan malam teringat terus si Gaga. Harta kami habis untuk si Gaga dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulan. Dari mobil, motor, perhiasan, dan tabungan semua habis tak tersisa. Mas Danan seolah tidak mengingat aku adalah istrinya, apalagi ingat mengenai anak kami. Dia hanya merengek minta tolong dicarikan si Gaga itu. Singkat cerita, orang tuaku dan orang tua Mas Danan mencoba membawa Mas Danan ke psikiater dan ke kiai. Hasil dari terapi dan tes di psikiater, Mas Danan baik-baik saja. Hanya ada sedikit gangguan stres yang masih wajar dan tidak termasuk ke gangguan psikologis. Tapi hasil dari ikhtiar kami ke kiai lah yang membuat kami tercengang. Pak Kiai mengatakan kalau Mas Danan terkena gangguan sihir dengan media darah haid yang dicampur pada makanan, dan tentunya hal ini sudah sangat sulit untuk dilepas karena selain sudah sangat lama, darah kotor itu pun sudah bercampur dengan darah Mas Danan. Saat itu, tiba-tiba Mas Danan seakan sadar dan bercerita bahwa dia sering dikasih makan siang oleh teman kantornya yang bernama Gaga. Dia seorang janda, tapi belum sah karena terlalu intens komunikasi dan bertemu. Mas Danan jatuh cinta pada si Gaga. Apapun yang si Gaga mau, Mas Danan selalu kasih dan turuti. Sampai kerjaan si Gaga pun Mas Danan selalu kerjakan. Karena itu, Mas Danan selalu sibuk dengan laptopnya dan selalu bekerja sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Selain itu, Mas Danan seakan lupa dengan adanya aku yang tengah hamil anaknya. Kata Mas Danan, setiap kali melihat aku, wajahku seperti nenek-nenek tua dan sangat bau. Mas Danan jijik setiap melihat aku. Mas Danan sering gak pulang karena menginap di hotel dengan si Gaga. Mas Danan ingat pulang hanya untuk menjalankan tugas dari si Gaga, yaitu menaburkan butiran pasir di sekeliling pintu, jendela, dan gerbang rumah. Kata Pak Kiai, tujuannya untuk membuat aku tampak buruk rupa di mata Mas Danan. Aku mendapat info kalau si Gaga ini tengah hamil semasa mendekati Mas Danan. Katanya, dia mendekati Mas Danan hanya untuk menjebak Mas Danan agar dinikahi. Si Gaga hamil oleh pacarnya yang bernama Wildan.
Tapi keluarga Wildan tidak merestui hubungan mereka, mengingat si Gaga belum resmi bercerai dengan suaminya dan ya dia punya cap perempuan gak baik. Mungkin karena itu si Gaga sampai berbuat lebih, menghalalkan segala cara untuk kepentingannya. Sampai sekarang Mas Danan masih tergila-gila pada si Gaga. Tapi si Gaga pergi dengan pacarnya ke daerah Slawi dan hilang tanpa kabar. Kabar terakhir sebelum hilang si Gaga habis menggugurkan kandungan dan mengalami perdarahan. Setelah itu hilang kontak dengan Mas Danan. Dan karena guna-guna darah haid masih menempel di tubuh Mas Danan, akan sulit untuk Mas Danan lepas ingatan mengenai si Gaga. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk bercerai dengan Mas Danan. Untuk kalian, berhati-hatilah jika ada kejanggalan pada pasangan kalian atau ada tanda hal negatif di rumah atau tempat kalian, cepat-cepatlah mencari solusi dan pengobatan. Supaya tidak berujung seperti aku. Karena semakin banyak gagak-gagak di luar sana yang mengintai dengan menghalalkan segala cara. Oke teman-teman, sekian cerpen teror minggu ini. Happy watching, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!